Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 1, kelas A, program studi Sarjana Informatika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Udayana. Pada kesempatan kali ini, kami akan presentasikan tentang flip-flop dan juga LUTs pada rangkaian SR dan juga rangkaian JK. Sebelum itu, kami akan mengenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ibu Setia Yoga Ardaswari dengan NIM akhir 002. Kenalkan, nama saya Naila Reina Widya-Sustregar dengan NIM akhir 001. Perkenalkan, nama saya Sungur Abdujiyarta dengan NIM akhir 004. Perkenalkan, nama saya Nyoman Gedeura Samharamia dengan NIM akhir 007. Baik, akan dilanjutkan dengan materi. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang flip-flop dan latch. Nah, apa sih itu flip-flop? Nah, flip-flop ini adalah rangkaian dasar suatu bit yang berfungsi dalam rangkaian sekuensial dan penyimpanan data atau memori, karena kemampuannya untuk menyimpan data dengan baik. Nah, flip-flop memiliki sifat bistabil, yaitu dapat berada dalam dua kondisi stabil, yang dikenal sebagai bistable multivibrator. Dua kondisi tersebut disebut set dengan output Q sama dengan 1 dan reset dengan output Q sama dengan 0. Nah, flip-flop akan tetap berada dalam salah satu kondisi stabilnya hingga mendapatkan sinyal pemicu atau trigger yang biasanya berubah clock untuk beralih ke kondisi lainnya. Nah, di sini terdapat rangkaian sederhananya ya. Di sini terdapat dua input dan dua output serta terdapat clock. Oke, selanjutnya itu latch. Nah, latch ini adalah perangkat elektronik yang mengubah outputnya secara langsung berdasarkan input yang diberikan. Nah, perangkat ini digunakan untuk menyimpan 1 atau 0 pada waktu tertentu. Perangkat ini terdiri antara dua input yaitu set dan reset, dan dua output yang saling melengkapi. Nah, di sini terdapat contoh rangkaian sederhananya. Nah, di sini terdapat dua input dan dua output. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Jadi selanjutnya itu setelah kita mengetahui apa itu definisi dari flip-flop dan latch, kita akan menuju ke perbedaan flip-flop dan latch. Boleh di next? Jadi yang pertama itu ada faktor utama yang membedakan antara latch dan flip-flop adalah latch mengubah output sesuai dengan perubahan input secara terus-menerus, sementara flip-flop mengubah output hanya ketika pulsa clock dipicu bersamaan dengan perubahan input. Lalu, pada latch, output hanya bergantung pada input yang diberikan, sehingga tidak memerlukan clock eksternal, tetapi flip-flop memerlukan sinyal clock eksternal untuk mengoperasikannya. Yang ketiga, tidak adanya clock menyebabkan latch beroperasi secara tidak sinkron, sedangkan sinyal clock mensinkronkan operasi flip-flop sehingga flip-flop beroperasi secara sinkron. Lalu yang keempat, kebutuhan daya agar rangkaian dapat beroperasi lebih sedikit pada kasus latch daripada flip-flop. Hal ini dikarenakan adanya sinyal clock pada flip-flop. Yang kelima, analisis rangkaian latch cukup sulit dibandingkan dengan flip-flop. Yang keenam, latch beroperasi pada nilai input saat ini dan masa lalu, serta nilai output masa lalu. Namun, flip-flop selain beroperasi pada input saat ini dan masa lalu, serta output masa lalu juga mempertimbangkan sinyal clock. Yang ketujuh, latch dipicu oleh level, sehingga berfungsi setiap kali input berubah dari satu level biner ke level lainnya. Sementara flip-flop dipicu oleh edge, sehingga aktif ketika sinyal clock berubah dari rendah ke tinggi ataupun dari tinggi ke rendah. Yang kedelapan, latch dirancang menggunakan gerbang logika, sedangkan flip-flop merupakan gabungan sepasang latch dan clock sebagai satu kesatuan. Yang kesembilan, flip-flop digunakan sebagai register, tetapi latch tidak. Hal ini karena meskipun register menyimpan data biner, tetapi juga memerlukan sinyal clock untuk melakukan transmisi real time, sehingga dapat digantikan oleh flip-flop yang hanya menggunakan sinyal clock. Yang ke-10, area yang dibutuhkan oleh latch tersebut lebih kecil, tetapi area yang dibutuhkan oleh flip-flop lebih besar karena flip-flop merupakan sepasang latch dengan clock. Dan yang terakhir, flip-flop lebih kuat dibandingkan latch. Boleh di next? Selanjutnya, flip-flop dan latch SR. Boleh di next? Sebelum menuju ke rangkaiannya, kita juga harus mengetahui apa itu flip-flop SR atau set reset. SR flip-flop adalah jenis rangkaian sekuensial yang mempunyai dua input, yaitu input S atau set dan input R atau reset, serta mempunyai dua output, yaitu output Q dan output Q aksen, dengan clock sebagai pemicunya. Dan latch itu adalah
memori 1 bit dengan input set dan reset dan masing-masing diberi label S dan R. Latch ini juga merupakan perangkat bistabil yang memiliki dua status stabil yaitu 0 dan 1. Tetapi terdapat kelemahan pada flip-flop jenis ini karena terdapat kondisi tidak terdefinisi atau invalid jika S dan R itu sama dengan 1 yang menyebabkan output menjadi tidak stabil atau invalid. Boleh di next. Baik, selanjutnya itu adalah rangkaian latch SR NOR. Di mana jika S atau setnya itu 0 dan resetnya itu adalah 1, maka menghasilkan output Q itu adalah 0. Jika S-nya itu 0 dan R-nya itu 0, maka output yang dihasilkan itu adalah 0 atau no change sama seperti sebelumnya. Jika S-nya itu 1 dan R-nya itu 0, maka output yang dihasilkan itu akan menjadi 1. Dan jika S dan R-nya itu sama-sama 0, maka output yang dihasilkan itu akan no change atau tetap 1. Dan seperti yang sudah saya jelaskan tadi, jika S dan R-nya itu sama-sama 1, maka output yang dihasilkan itu akan menjadi invalid. Mungkin kita bisa langsung masuk ke rangkaiannya. Baik, seperti yang sudah saya jelaskan tadi pada tabel kebenarannya, jika S-nya 0 dan R-nya 1, maka output yang dihasilkan pada Q itu adalah 0 dan Q aksennya itu adalah 1. Karena Q aksen itu selalu menjadi kebalikan dari Q. Selanjutnya, jika S dan R-nya sama-sama 0, maka output yang dihasilkan itu akan menjadi tetap atau no change, yaitu Q-nya tetap 0 dan Q aksennya itu tetap 1. Lalu, jika S-nya yang 1 dan R-nya itu 0, maka akan menghasilkan Q itu akan menjadi 1 dan Q aksen akan menjadi 0. Jika S-nya 0 dan R-nya itu 0, maka Q yang dihasilkan itu atau output yang dihasilkan itu adalah tidak berubah atau no change, yaitu tetap 1. Lalu, jika sama-sama 1, maka akan terjadi keadaan invalid di mana Q-nya itu 0 dan Q aksennya itu akan menjadi 0. Baik, boleh di next. Selanjutnya itu setelah ada latch SR NOR, di sini akan ada latch SR NaN, di mana tabel kebenarannya itu adalah jika S dan R sama-sama 0, maka itu akan menjadi invalid. Karena tadi di NOR itu jika sama-sama 1 ya invalid, maka di NaN ini sama-sama 0 akan menjadi invalid. Lalu jika S-nya 0 dan R-nya itu 1, maka output yang dihasilkan itu akan menjadi 1. Jika S-nya itu 1 dan R-nya itu 1, maka output yang dihasilkan itu adalah no change atau 1. Jika S-nya 1 dan R-nya 0, maka output yang dihasilkan itu adalah 0. Dan jika S dan R-nya sama-sama 1, maka outputnya akan mengikuti output sebelumnya yaitu 0, yaitu no change. Kita akan langsung menuju ke rangkaiannya. Baik, seperti yang sudah saya katakan pada tabel kebenaran sebelumnya, jika S dan R-nya itu sama-sama 0, maka kita akan menemukan kondisi invalid yaitu Q-nya 1 dan Q aksennya itu akan menjadi 1 juga. Lalu jika R-nya yang 1, maka akan dihasilkan output Q-nya itu 1 dan Q aksennya itu akan menjadi 0. Jika S dan R sama-sama 1, maka yang dihasilkan itu adalah outputnya no change atau tetap pada keadaan sebelumnya, yaitu Q-nya tetap 1 dan Q aksennya itu 0. Lalu jika Q-nya itu 1, maksud saya jika S-nya itu 1 dan R-nya itu 0, maka dihasilkan Q itu akan menjadi 0 dan Q aksennya menjadi 1. Lalu selanjutnya jika S dan R-nya itu sama-sama 1, maka akan dihasilkan seperti output sebelumnya yaitu Q-nya 0 dan Q aksennya itu 1 dan menghasilkan output no change. Baik, untuk selanjutnya flip-flop SR akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang flip-flop SR. Nah, di sini terdapat tabel kebenaran dan rangkaiannya. Nah, di sini pada tabel kebenaran, jika clock bernilai high, S bernilai 0 dan R bernilai 1, maka output yang dihasilkan atau Q-nya akan bernilai 0 dan Q aksennya akan bernilai 1. Nah, jika di sini clock-nya bernilai high, S-nya bernilai 0 dan R-nya bernilai 0, maka output yang dihasilkan itu sama seperti sebelumnya atau tidak ada perubahan atau no change, yaitu Q-nya sama dengan 0 dan Q aksennya sama dengan 1. Nah, jika clock-nya itu bernilai high, S bernilai 1 dan R bernilai 0, maka output yang dihasilkan atau Q-nya itu akan bernilai 1 dan Q aksennya akan bernilai 0. Nah, jika clock bernilai high, S bernilai 0 dan R bernilai 0, maka output yang dihasilkan sama seperti sebelumnya atau output yang sekarang yaitu Q sama dengan 1 dan Q aksen sama dengan 0. Nah, jika clock bernilai high,
S bernilai 1 dan R bernilai 1, maka outputnya itu yang dihasilkan itu dalam kondisi invalid. Nah, sekarang kita akan lanjut ke rangkaian. Nah, di sini jika R bernilai 1 dan S bernilai 0, dan jika kondisi clock-nya sedang bernilai high, maka output yang dihasilkan atau Q-nya akan bernilai 0 dan Q aksennya bernilai 1. Nah, jika R bernilai 0 dan S bernilai 0, maka kondisi outputnya itu tidak akan berubah atau sama seperti sebelumnya atau no change, yang dimana Q bernilai 0 dan Q aksen bernilai 1. Nah, jika S bernilai 1 dan R bernilai 0, maka output atau Q-nya akan bernilai 1 dan Q aksennya bernilai 0. Nah, jika dua-duanya bernilai 0, S bernilai 0 dan R bernilai 0, maka outputnya tidak akan berubah atau sama seperti keadaan sebelumnya, yaitu Q-nya sama dengan 1 dan Q aksennya sama dengan 0. Nah, jika keduanya bernilai 1, maka akan terjadi kondisi invalid, yang dimana jika clock-nya bernilai high, maka di sini Q-nya akan bernilai 0 dan Q aksennya akan bernilai 0. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya yaitu tentang flip-flop dan latch JK. Nah, flip-flop JK adalah rangkaian logika sekuensial yang berfungsi untuk menyimpan dan memanipulasi informasi biner dalam sistem digital, yang dimana dengan clock sebagai pemicu. Nah, sedangkan latch JK itu adalah kait SR yang dimodifikasi agar outputnya berosilasi antara 0 dan 1 ketika diberikan kombinasi input 1 dan 1, yaitu J-1 dan K-1. Nah, yang dimana flip-flop dan latch JK ini adalah versi yang lebih fleksibel dari flip-flop dan latch SR, yang dimana akan mengatasi kondisi tidak valid ketika S dan R-nya bernilai 1, itu menjadi kondisi toggle dalam flip-flop dan latch JK, atau kebalikan dari output sebelumnya. Nah, yang pertama yaitu saya akan membahas tentang latch JK, yang dimana terdapat tabel kebenarannya, yaitu ketika J bernilai 0 dan K bernilai 1, maka output yang dihasilkan adalah 0. Dan jika J bernilai 0 dan K bernilai 0, maka output yang dihasilkan adalah no change atau tidak berubah, yang dimana outputnya adalah output yang sebelumnya, yaitu bernilai 0. Dan jika J bernilai 1 dan K bernilai 0, maka output yang dihasilkan adalah 1. Dan jika J bernilai 0 dan K bernilai 0, maka output yang dihasilkan bernilai 1, yaitu no change. Dan jika J bernilai 1 dan K bernilai 1, maka output yang dihasilkan adalah toggle, yang dimana ini mengatasi kondisi invalid dari SR. Dan selanjutnya rangkaiannya. Nah, kita akan menguji rangkaian ini apakah benar sesuai dengan tabel kebenaran. Nah, yang pertama itu jika J bernilai 1 dan K bernilai 0, nah maka output yang dihasilkan adalah 1 dengan Q bernilai 1 dan Q aksen bernilai 0. Dan selanjutnya jika K bernilai 0 dan J bernilai 0, maka output yang dihasilkan adalah no change atau tidak berubah sesuai dengan output yang sebelumnya. Yang selanjutnya jika K bernilai 1 dan J bernilai 0, maka output yang dihasilkan adalah bernilai 0, Q-nya bernilai 0, sedangkan Q aksen bernilai 1. Dan jika K bernilai 0 dan J bernilai 0 lagi, maka output yang dihasilkan adalah no change atau outputnya masih sama dengan output yang sebelumnya. Nah, selanjutnya jika K bernilai 1 dan J bernilai 1, nah maka akan terjadi kondisi toggle, yang dimana pada kasus ini itu terdapat informasi limit, yang dimana karena toggle itu adalah ketika outputnya itu terus berganti dari 1, 0, 1, 0, 1, 0, seterusnya, sampai dengan input nantinya itu berubah menjadi 00 atau 01 atau 10. Nah, yang selanjutnya yaitu flip-flop JK akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang flip-flop JK, yang dimana kita
diketahui bahwa flip-flop JK ini memiliki 3 input, yaitu J, K, dan juga Sol. Sedangkan memiliki 2 output atau keluaran, yaitu key dan juga key complement. Terdapat tabel kebenaran dari flip-flop JK ini, di mana jika clock bernilai high, J bernilai 0, K bernilai 1, maka outputnya akan menghasilkan 0. Sedangkan untuk output key complement akan bernilai 1. Kemudian, jika clock bernilai high, J bernilai 0, K bernilai 0, maka output atau hasilnya itu akan 0 atau tidak ada perubahan atau sama dengan output sebelumnya. Selanjutnya itu jika clock bernilai high, J bernilai 1, K bernilai 0, maka output key akan bernilai 1, sedangkan output dari key complement akan bernilai 0. Selanjutnya, jika clock bernilai high, J bernilai 0, K bernilai 0, maka outputnya akan tetap bernilai 1 atau sama dengan output sebelumnya, karena tidak ada perubahan. Dan yang terakhir, jika clock bernilai high, J bernilai 1, dan K bernilai 1, maka output akan mengalami toggle, yaitu di mana output tersebut akan berubah misalkan dari 1 ke 0 ataupun 0 ke 1. Untuk membuktikannya kita lihat pada rangkaian. Ini adalah rangkaian dari flip-flop JK. Kita coba misalkan K bernilai 0, J bernilai 1, maka akan menghasilkan output key 1 dan juga key complement bernilai 0. Kemudian jika K bernilai 0 dan J bernilai 0, maka outputnya sama seperti sebelumnya, itu tidak ada perubahan. Key bernilai 1 dan key complement bernilai 0. Nah, jika K bernilai 1 dan J bernilai 0, maka outputnya key menjadi nilai 0 dan key complement bernilai 1. Kemudian jika K-nya 0 dan J-nya juga 0, maka outputnya sama seperti sebelumnya, tidak ada perubahan, yaitu key-nya 0 dan key complement-nya bernilai 1. Nah, yang terakhir itu K-nya bernilai 1 dan J-nya bernilai 1, maka outputnya itu akan terjadi toggle atau berubah dari 0 ke 1 ataupun 1 ke 0. Dari materi yang dapat kami sampaikan tadi, dapat disimpulkan bahwa flip-flop dan latch adalah rangkaian sekuensial yang digunakan untuk menyimpan bit data. Yang dimana latch ini bersifat asinkron, sedangkan flip-flop bekerja secara sinkron dengan sinyal clock. Kemudian, latch SR itu sederhana, namun memiliki kelemahan kondisi ambigu saat S dan juga R bernilai 1. Sedangkan untuk flip-flop SR lebih stabil dengan kontra clock, namun tetap memiliki kondisi ambigu. Nah, flip-flop JK ini akan menyempurnakan kelemahan tersebut dengan memungkinkan kondisi toggle saat J dan juga K-nya bernilai 1. Menjadikannya lebih fleksibel dan sering digunakan dalam aplikasi seperti counter dan juga register. Secara umum, flip-flop lebih cocok untuk rangkaian sinkron yang memerlukan stabilitas, sementara latch digunakan untuk kebutuhan sederhana yang bersifat asinkron. Selanjutnya. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Maaf apabila ada kesalahan dan juga kekurangan. Dan akhir kata kami ucapkan terima kasih. Fill me out with your smile, now the sunshine brings the light. Fill me out with a flame, I will let you